teman-teman, sebelum saya menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Indayani Halawa, Prodi Pendidikan Biologi kelas 1 semester 5 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di kampus Universitas Nias Raya. Nah, teman-teman, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jadi teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like, komen, serta subscribe dan share kepada teman-teman yang lain. Karena banyaknya like dari teman-teman itu menentukan nilai kami di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Untuk itu teman-teman jangan lupa ya. Terima kasih. Baik, sebelum saya menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, yang menjadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi, yang menjadi kompetensi intinya adalah kompetensi inti yang pertama, menghargai atau menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, menunjukkan perilaku yang jujur serta kedisiplinan, bertanggung jawab, peduli, dan serta bertoleransi, dan memiliki sifat yang sopan santun serta memiliki kepercayaan diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan dengan lingkungan yang bersosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga ini adalah memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural serta berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak di depan mata. Kompetensi inti yang keempat, mencoba atau mengolah dan menyaji dalam ranah yang konkret, serta menggunakan, mengurai dan merangkai, memodifikasi dan membuat dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung dan menggambar serta mengarang. Teman-teman, mungkin bertanya-tanya, apa itu sistem pencernaan pada manusia? Nah, sekarang saya menjelaskannya kepada kita. Yang dimaksud dengan sistem pencernaan pada manusia itu adalah serangkaian jaringan atau organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Jadi, ada beberapa jaringan atau organ itu. Yang pertama, mulut, kerongkongan, dan lambung, usus halus, dan usus besar serta anus. Nah, pencernaan makanan pada manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik dan pencernaan makanan secara kimiawi. Yang dimaksud dengan pencernaan makanan secara mekanik itu adalah terjadi saat kita makan atau saat kita lagi mengunyah makanan. Sedangkan pencernaan makanan secara kimiawi ini adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim yang menjadi bagian-bagian yang berbeda dengan zat yang sebelumnya. Selanjutnya, alat-alat pencernaan pada manusia terdiri dari yang pertama tadi mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga usus halus, yang keempat usus besar, yang kelima anus. Nah, yang pertama itu adalah rongga mulut. Nah, rongga mulut itu merupakan tempat pertama dalam proses pencernaan makanan dalam proses pencernaan makanan. Jadi, di dalam rongga mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Jadi, di dalam mulut itu fungsi gigi adalah untuk mengunyah makanan atau menghancurkan makanan yang ada di dalam mulut. Dan lidah itu adalah berfungsi untuk menggoyangkan makanan serta berfungsi untuk menelan makanan yang ada di dalam mulut kita. Dan fungsi kelenjar ludah ini adalah untuk membasahi makanan yang ada di dalam mulut sehingga nanti mudah kita untuk menelan dan mudah dicerna oleh lambung.
Nah, selanjutnya teman-teman, sistem pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Nah, makanan yang telah dihaluskan di dalam mulut tadi akan bergerak menuju kerongkongan atau esofagus. Nah, gerakan yang mendorong makanan kita masuk ke lambung itu adalah namanya gerakan peristaltik. Gerakan itu adalah gerakan yang membuat makanan kita masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, alat pencernaan yang ketiga itu adalah lambung. Jadi, lambung ini atau biasa disebut dengan ventriculus adalah perut besar atau kantung besar yang berada di sebelah kiri atas rongga perut di bawah sekat rongga dada atau biasa disebut dengan diafragma. Jadi di dalam lambung kita itu dia terdiri atas 3 lapis otot polos yang arah serabutnya itu berbeda-beda arah. Serabut otot polos terluar hingga terdalam. Nah, arah otot polos itu dia terarah memanjang, melingkar, dan menyerong. Jadi akibat kontraksi ketiga otot ini, maka makanan yang diproses oleh lambung akan diremas, akan ditekan dan diaduk. Nah teman-teman, sistem pencernaan yang keempat adalah usus halus. Usus halus atau biasa disebut dengan intestium adalah bagian terpanjang dari saluran pencernaan manusia. Jadi fungsi usus halus ini adalah untuk menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nah, teman-teman, usus halus itu dia terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau biasa disebut dengan duodenum. Yang kedua, usus kosong atau biasa disebut dengan jejunum, dan usus penyerap atau biasa disebut dengan ileum. Nah, teman-teman, sistem pencernaan yang terakhir adalah usus besar. Jadi usus besar ini adalah bagian akhir alias ujung dari saluran pencernaan yang memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Nah, fungsi dari usus besar itu adalah untuk menyangkut penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Nah, jadi teman-teman, di dalam usus besar itu sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri. Nah, nama bakteri itu adalah coli atau biasa disebut dengan Escherichia coli. Nah, hasil pembusukan tersebut dia berupa massa yang lembek yang biasa disebut dengan feses dan dikeluarkan di anus. Nah, yang terakhir teman-teman, gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, infeksi pada kelenjar parotit atau kelenjar gondok yang sering biasa disebut dengan parotitis atau penyakit gondok. Yang kedua, radang dinding lambung atau biasa disebut dengan ulkus. Dapat terjadi karena produksi getah lambung HCI yang tinggi, sedangkan makanan yang masuk di dalam lambung atau di dalam usus kita itu terlalu sedikit. Yang ketiga adalah salah cerna. Nah, salah cerna ini adalah merupakan gangguan pada lambung yang disebabkan makanan terlalu banyak dan juga disebabkan oleh pengaruh alkohol dan terlalu memakan cabai yang banyak sehingga nanti menimbulkan rasa nyeri di dalam lambung. Nah, gangguan yang keempat adalah diare. Nah, diare ini disebabkan oleh terjadinya iritasi lapisan mukosa usus oleh bakteri sehingga penyerapan air itu nanti terganggu dan feses menjadi encer. Yang kelima adalah sembelit. Nah, sembelit ini adalah rasa nyeri pada usus karena adanya penyerapan air yang berlebihan sehingga nanti feses kita menjadi keras. Nah, yang terakhir adalah tukang lambung. Nah, tukang lambung ini adalah merupakan kerusakan yang terjadi di selaput lendir pada lambung kita. Nah, teman-teman, dalam materi sistem pencernaan makanan ini, mari kita menjaga pola makan kita supaya sistem pencernaan
yang ada dalam tubuh kita ini tetap sehat dan tetap terjaga, dan kita memiliki tubuh yang sehat tanpa gangguan pada sistem pencernaan. Demikian saja materi yang saya jelaskan pada saat ini. Semoga materi yang saya jelaskan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya